Majelis Pekerja Lengkap atau MPL Pleno pada hari Jumat 12 April 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Jakarta. Dan kiranya jemaat dimohon membantu di dalam doa. Penggalangan dana ambulan Sumarah perlu kami sampaikan, kami beritahukan bahwa pada tanggal 27 Maret 2004 penggalangan dana Sumarah telah terkumpul sebesar 297.655.576 rupiah. Adapun perinciannya sebagai dapat dilihat pada file Warta Gereja. Himbauan kepada jemaat untuk memaksimalkan penggunaan kursi di ruang ibadah, majelis memohon dan menghimbau bila sekiranya membawa tas dan barang-barang bawaan, kiranya berkenan meletakkannya di bawah kursi guna memaksimalkan tempat duduk itu. Kami Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Informasi dari kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui Warta Gereja yang ada di website www.gereja Kristen Jakarta. Tentang pemahaman Alkitab dan persiapan PA bulan April 2024. Worship Night Gereja Kristen Jawa Jakarta, rekrutmen mahasiswa teologi asal GKJ Jakarta, dan adanya lowongan pekerjaan di Stikes PGI Cikini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk beribadah yang dipimpin oleh Pendeta Insinyur Yoel Indrasmoro, Sarjana Teologia. Adapun tema ibadah minggu ini adalah menjadi saksi kebangkitannya. Terima kasih, selamat beribadah.
ibadah Minggu Paskah pertama ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari
Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus dari kematiannya. Hari ini merupakan puncak perayaan kesukacitaan yang dirayakan dengan pesta perjamuan Tuhan atau sakramen perjamuan. Dalam sejarah liturgi Kristen, Paskah adalah pesta yang paling besar yang dirayakan oleh orang-orang Kristen dan merupakan pusat dari seluruh tahun liturgi gereja. Paskah dari bahasa Ibrani Pesah yang berarti melewati. Yesus Kristus telah bangkit melewati atau mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus telah menyingkirkan kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran para murid. Di tengah memudarnya pengharapan dalam perjalanan pulang ke Emmaus, Tuhan Yesus hadir memberikan keyakinan bahwa Ia sungguh bangkit. Kebangkitannya mendatangkan pemulihan bagi para murid dari yang sebelumnya pesimis kini menjadi optimis. Kebangkitannya mengajak para murid dan semua pengikutnya untuk juga bangkit dari keterpurukan, kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan agar dapat menata kehidupan yang baru dan lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan menyanyikan dari Kukungan Duka Kelam. Tuhanku
Mari berdiri. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh dan tulus hati datang ke hadapan Allah, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 25 ayat 6 hingga ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai dan sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai dan sejahtera. Silakan duduk. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak merasakan damai-Mu melalui firman yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Biarlah kami boleh keluar dari ruang ibadah ini atau keluar dari YouTube, siaran YouTube, sebagai pribadi-pribadi yang baru yang telah Tuhan ubah. Kuasai kami semua dengan firman-Mu, ya Tuhan. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Mari kita bermazmur dari Mazmur 114. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Ada apa hai Yordan sehingga engkau ke hulu? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Gunung-gunung bagaikan domba jangan, dan bukit-bukit pun bagaikan anak domba. Ada apa hai gunung sehingga engkau melompat? Ada apa hai bukit sehingga engkau meloncat? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu, yang ubah gunung batu jadi kolam air. Gemetarlah hai bumi di depan Allah Yakub, yang ubah batu keras menjadi mata air. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub.
Bacaan kedua, 1 Korintus 5, ayat 6 sampai dengan 8. Bacaan kedua, 1 Korintus 5, ayat 6b sampai dengan 8. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roh yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Saya ngambil, Mas. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 49. Hati kami terbuka bagi sabdanya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk percayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya,
Sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita atas pertolongannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, inilah nubuat Nabi Yesaya. Nubuat itu memang belum terjadi, karena masih akan, masih nanti. Namun sejatinya nubuat ini bukan tanpa dasar. Nubuat ini berdasarkan kisah-kisah sebelumnya, ketika Allah menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir. Itulah yang dinyatakan dengan sangat jelas dalam Mazmur 114 tadi. Tadi kita sudah mengumandangkannya. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan Allah Yakub. Saudara, ini bicara tentang Paskah. Paskah adalah kemerdekaan orang Israel. Ketika mereka boleh lepas dari belenggu perbudakan di Mesir. Dan banyak orang, dan pemazmur mengajak banyak orang, bahkan bumi, untuk gemetar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Saudara, kisah pembebasan Israel dari Mesir itu sungguh menakjubkan. Ada 10 tulah, ada terbelahnya laut Teberau, ada pemberian air, ada pemberian mana, ada pemberian burung puyuh, ada kemenangan terhadap bangsa-bangsa lain, dan yang terakhir adalah sungai Yordan berhenti mengalir. Itu mukjizat. Tetapi pada hemat saya, mukjizat sesungguhnya adalah kalimat di hadapan Allah Yakub. Mukjizat dari kemerdekaan Israel yang paling utama dan terutama adalah Allah memilih sebuah bangsa yang sejatinya tak layak dipilih. Dengan jelas pemazmur katakan, bukan Allah Israel, tetapi Allah Yakub. Dan Yakub artinya penipu. Israel bukanlah tipe bangsa setia. Kepercayaan mereka kepada Allah naik turun bakrol kaster, naik turun. Sehingga kalau Allah memilih, pada hemat saya itulah mukjizat sebenarnya. Saya rasa juga kita, mukjizat terbesar bagi kita adalah ketika Allah menjadikan kita anaknya.
ketika Allah menjadikan kita umat miliknya. Saya Yoel, begini-begini anak Allah. Begini-begini umat Allah. Dan mukjizat itu adalah ketika Allah memilih kita menjadi umat miliknya. Menjadi umat miliknya. Saudara dan saya ada yang punya. Kita milik Allah sendiri. Dan karena itu Yesaya menegaskan, sesungguhnya inilah Allah kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Hari ini kita merayakan Paskah. Kita bersyukur pemerintah sudah mengubah nomenklatur dari wafat Isa Al-Masih menjadi wafat Yesus Kristus. Apakah koran hari ini terbit? Semestinya tidak. Sebelum ini koran di hari Minggu Paskah terbit. Dan sekarang koran harus berhenti terbit. Karena ini bukan sekadar hari Minggu. Ini adalah Paskah. Ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dan panggilan saudara dan saya adalah mengatakan, sesungguhnya inilah Allah kita. Panggilan saudara dan saya adalah menyatakan kepada dunia, sesungguhnya inilah Allah kita. Panggilan orang tua adalah mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya inilah Allah kita. Panggilan kakek dan nenek mengatakan pada cucunya, sesungguhnya inilah Allah kita. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi. Dan untuk itu kita perlu tahu siapakah Allah kita. Dan kita bisa melihat kisah dua orang yang berjalan menuju Emmaus. Dan saya berterima kasih kepada almarhum Henry Nouwen yang boleh membuat buku berkaitan dengan kisah Emmaus. Saudara, siapakah Allah kita? Yang pertama, Ia adalah pribadi yang siap menemani dalam perjalanan hidup kita. Saudara dan saya tidak dibiarkannya berjalan sendirian. Baik kala suka, apalagi kala duka. Allah kita adalah Allah yang siap menemani kita dalam kebingungan kita, ketidaktahuan kita, juga ketidakmengertian kita. Itu kisah Emmaus. Kleopas dan temannya merasa tidak ada lagi gunanya tinggal di Yerusalem. Harapan musnah. Sang guru sudah mati. Buat apa lagi tinggal di Yerusalem? Jalan yang paling logis adalah pulang ke rumah. Tetapi jalan yang ditempuh bukan jalan pengharapan, melainkan jalan keputusasaan. Jalan itu suram, wajah mereka pun muram. Mereka merasa hidup tiada artinya lagi. Tapi yang menarik, Tuhan menghampiri, Tuhan menemani.
Ketika saudara merasa tidak mengerti, bingung, stres, percayalah Tuhan mau menemani. Siapakah Allah kita? Yang kedua, ia adalah pribadi yang siap mendengarkan kisah sedih kita. Ada lagunya Kus Plus. Apa lagunya? Kisah sedih di hari Minggu gitu ya. Saudara, nggak tahu juga ya kenapa hari Minggu gitu ya. Karena kebangkitan Tuhan juga di hari Minggu. Saudara, Allah adalah pribadi yang siap mendengarkan kisah sedih kita. Yang menarik adalah Yesus tidak datang dengan pernyataan, dengan jawaban, tetapi dia datang dengan pertanyaan. Ada apa sih? Dan mereka mulai bercerita. Mereka mulai berkata-kata. Saudara, Allah tidak sekedar menemani, tetapi juga mendengarkan kisah sedih mereka. Ia menyertai mereka dengan cara yang amat pribadi dan bersahabat. Ia tidak datang dengan jawaban, tetapi datang dengan pertanyaan. Dan Tuhan, ini hebatnya Tuhan, kagak sok tahu. Meskipun dia maha tahu. Dia bertanya, apa yang kamu percakapkan? Dan mulailah mereka curhat. Dan yang menarik adalah Tuhan mendengarkan semua curhatan itu dengan saksama. Saudara, bisa jadi kadang seperti kedua orang murid itu kita tidak terlalu mengenalnya. Namun itu tidak soal. Selama kita tidak menolak Tuhan bergabung dengan kesedihan kita dan mendengarkan curhatan kita. Siapakah Allah kita? Yang ketiga, ia adalah pribadi yang tidak sekadar menderita, tetapi ia adalah pribadi yang mati. Mati. Kemarin Pak Sumardi dipanggil Tuhan. Juga Bu Toluna yang sekarang ada di ruang ibadah bawah. Kematian, mati. Allah kita adalah Allah yang tidak sekedar menderita, tetapi mati. Persoalan orang Kristen adalah sering berpikir bahwa kematian Yesus disusul dengan kebangkitan. Itu benar. Tetapi tidak terlalu benar. Yang benar adalah ia mati. Jasadnya membusuk. Ia hancur. Ia musnah. Ia sepertinya tidak berarti apa-apa. Istri saya lagi rajin bercocok tanam. Nyebar benih cabai. Ada kali trubus 20. Sekarang tinggal 3. Kenapa? Ketika benih itu mati, dia tak berdaya, mati, musnah, hancur. Ada kemungkinan dia tidak bertumbuh. Saudara, Yesus mati.
mati. Yesus hancur. Dan karena itu dia bisa merasakan ketika saudara juga hancur. Usul saya mah, jangan jaim di hadapan Allah. Kalau kita sakit, ya bilang sakit. Kalau kita mau mati rasanya, ya bilang mau mati rasanya. Kalau kita merasa tidak ada artinya, percayalah, ini misteri Tritunggal yang sulit saya pahami. Bagaimana Allah itu sungguh-sungguh mati, sungguh-sungguh hancur, jasadnya membusuk. Dan karena itu, dia mengerti apa yang dirasakan kedua orang yang merasa putus asa. Allah kita adalah Allah yang tahu apa artinya putus asa, apa artinya ditinggalkan Allah Bapa, apa artinya makam, apa artinya fana, apa artinya dapat mati. Yang juga menarik adalah siapakah Allah kita? Ia adalah pribadi yang memberi pandangan yang baru. Ia tidak menyatakan bahwa kematian dan kehancuran itu biasa, kagak. Tapi dia katakan memang harus demikian. Benih harus hancur, harus mati. Kematian menjadi jalan pembebasan. Sehingga saudara, kalau saudara merasakan hal yang sama, percayalah, itu akan membebaskan saudara. Kalau saudara sedang penat, anak-anakku sedang capek belajar, percayalah, memang harus demikian. Belajar itu ya capek, mana ada belajar kagak capek. Hidup itu memang capek. Siapakah Allah kita? Ia adalah pribadi yang membuat hati kita berkobar-kobar. Hati yang merasa hangat, on fire, hati yang terhangatkan, pelita yang hampir pudar nyalanya itu kembali berkobar-kobar. Saudara, percayalah, selama saudara menyilakan Tuhan hadir, curhat kepada Dia dengan tulus, maka hati kita akan berkobar-kobar. Siapakah Allah kita? Ia adalah pribadi yang bersedia diundang oleh semua orang yang membutuhkannya. Perhatikan undangan mereka. Tinggal sertaku, kawanku kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Saudara, Allah bersedia menerima undangan kita. Sesibuk-sibuknya Tuhan, Dia kagak lewat begitu aja. Ketika diundang, Dia mau mampir.
Dan ketika dia mampir, ia adalah pribadi yang ingin dikenali. Ketika memecahkan roti, terus hilang. Kenapa Tuhan lenyap dari mereka? Sederhana jawabannya. Hati mereka sudah berkobar-kobar. Mereka sudah dipenuhi oleh kasih Yesus. Mereka sudah mengalami kebangkitan Yesus. Sehingga fisik yang hadir sudah tidak perlu lagi. Dan akhirnya mereka boleh pulang ke Yerusalem menjadi pribadi yang berbeda. Siapakah Allah kita? Silakan jawab sendiri secara pribadi. Amin. Junjungan yang ku
Saudara, di hari Paskah ini saya beri kesempatan kepada kita semua, juga anak-anakku, untuk berdoa secara pribadi. Kita boleh percaya seperti lagu tadi, bersamaku di jalanku. Ceritakan apa yang saudara dan anak-anakku ingin ceritakan kepada Tuhan. Tuhan senang mendengarkan curhatan kita. Dan Tuhan mau mengubah kita. Kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Paskah merupakan bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ingin menemani kami ketika kami senang, apalagi ketika kami susah. Engkau mau menemani kami dan mau mengubah kami. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan. Ketika kami boleh berkata kepada banyak orang, mulai dari keluarga kami sendiri, sesungguhnya inilah Allah kita, Allah yang bersedia menjadi teman, dan karena itu mau menemani kami, dan karena itu mau mengubah kami. Ya Tuhan, bersama dengan keluarga Pak Sumardi dan keluarga Ibu Toluna, kami serahkan mereka semua ke tangan Tuhan. Kiranya keluarga juga boleh tetap percaya bahwa kematian adalah sarana menuju pembebasan, sarana bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Berkati negeri kami ya Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mampukan mereka mengundang Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sebagai pemimpin negeri ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudara-saudara, sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasarnya. Baptisan adalah tanda dan meterai bahwa kita telah dibersihkan dari dosa. Kita telah dipulihkan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, serta kenyataan bahwa Allah hadir di dunia ini. Melalui baptisan ini pula kita menjadi anggota kerajaan Allah.
Oleh sebab itu, marilah kita merayakan dasar iman kita dan membarui kembali janji baptisan kita. Marilah kita berdiri untuk menyatakan kembali penolakan akan dosa dan mengikrarkan iman kita dalam Kristus Yesus yang telah mematahkan kuasa dosa, serta mengakui iman gereja, iman yang di dalamnya kita telah dibaptis. Apakah saudara-saudara mengakui bahwa saudara lemah dan dapat jatuh dalam dosa? Ya, kami mengakui bahwa kami lemah dan dapat jatuh dalam dosa. Apakah saudara-saudara menyesal dan bersedia meninggalkan perbuatan dosa yang mendukakan Allah? Ya, kami bersedia. Siapakah Tuhan dan Juru Selamatmu? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai murid Kristus, apakah saudara-saudara bersedia menaati firman-Nya, serta bersedia hidup meneladan pada ketaatan dan kesungguhan hati Yesus? Ya, kami bersedia. Bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah pengasih, Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai dan berkati kami dengan berbagai cara. Engkau jugalah bebaskan Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Kami mengagungkan-Mu dalam Yesus Putra-Mu yang telah membebaskan kami dari dosa dan maut, juga telah menyucikan kami kembali. Kami memuji-Mu dalam Roh-Mu yang kudus, yang telah mengajar dan menuntun kami menuju kebenaran, melengkapi kami dengan berbagai karunia, dan mampukan kami menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada dunia. Kami juga bersuka cita karena Engkau telah meteraikan kami menjadi milik-Mu sendiri, dan menjadikan kami manusia baru melalui baptisan kami. Kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, baruilah dan mampukanlah kami untuk tetap melaksanakan kehendak-Mu dan memancarkan cahaya kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Puji syukur kami naikkan bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur, marilah kita mengaturkan persembahan dengan ayat pengantar dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, amplop mingguan ini nanti akan diedarkan kantong oleh majelis yang bertugas. Kalau Bapak Ibu hendak memasukkan amplop yang ungu ini, amplop khusus ya, boleh juga dimasukkan ke dalam kantong atau di kotak persembahan. Demikian juga amplop bulanan. Kemudian ada kantong aksi puasa. Apabila Bapak Ibu hendak sudah ingin mengumpulkan, kami sediakan kotak-kotak yang ada di depan. Mari. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia dan rahmat, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari istimewa yang kami peringati sebagai hari kemenangan karena karya kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Terimalah Bapa, kuduskan dan berkatilah agar apa yang kami sampaikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja, serta untuk sarana prasarana peribadahan di gereja kami ini. Ya Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sudah memberi dengan tulus dan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan akan membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah oleh karena kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Jadilah saksi kebangkitannya. Setiap diutus menjadi saksi kebangkitannya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.